Karena orang alim kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, kedudukan orang alim. Allah angkat derajat semua orang mukmin. Tapi derajat orang mukmin dan dia berilmu, Allah tambahkan derajatnya dengan derajat jamaah. Ibn Abbas ahli tafsir mengatakan derajat ini ya 700 derajat bedanya antara orang mukmin biasa dengan orang mukmin yang alim, dengan orang mukmin yang berilmu. 700 derajat, dan setiap satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya panjang, dan panjangnya digambarkan oleh beliau sepanjang perjalanan khamsah mi'ati am, sepanjang perjalanan 500 tahun. Jadi beda 700 derajat, setiap derajat dengan derajat yang lain 700 tahun namanya. Ya, kalau kita misalnya menggambarkan, mengibaratkan dengan jabatan manusia di dunia, ya ada kepala desa, kemudian ada di atas kepala desa apalagi camat, kemudian bupati, kemudian gubernur, kemudian menteri, kemudian presiden. Itu baru 6 tingkatan-tingkatan kedudukan manusia, jabatan manusia, ya, sampai jadi presiden. Ya, dari satu jabatan menuju jabatan yang lebih tinggi di atasnya tidak perlu puluhan tahun. Ya, tidak perlu puluhan tahun. Ini dari satu kedudukan dengan kedudukan lain 500 tahun perjalanan. Dan itu sebanyak 700 perbedaan derajat manusia biasa yang ahlul iman, ya, yang beriman kepada Allah. Kalau yang tidak beriman sudah tidak ada di surga. Ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 700 derajat. Ya, oleh karena itu tidak heran dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yashfa' yaumal qiyamah salasa al-anbiya summal ulama summa syuhada. Yashfa' yaumal qiyamah salasa, yang bisa memberikan syafaat nantinya di hari kiamat ada 3 golongan, yaitu para nabi dan para ulama. Yang kedua, summa, ini summa litartib, artinya derajatnya tidak sama. Summa li ajli tartib, jadi sumul anbiya summa al ulama, jadi derajatnya ulama di atas syuhada. Derajatnya ulama di atas syuhada. Summal ulama summa syuhada. Ini bisa di sini jelas-jelas bagaimana kedudukan ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam peperangan, orang yang meninggal dalam keadaan syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, kepada keluarganya. Tapi kalau ulama bukan hanya 70 orang, tapi bebas min ghairi hasr, tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan atau syafaat kepada ulama, memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau syuhada masih dibatasi 70. Ya, dikatakan bahwasanya ditimbang nantinya di hari kiamat darahnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid dengan tintahnya ulama, masih lebih berat tintahnya ulama ketika ditimbang dengan darahnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Itu yang syahid, itu yang mati dalam peperangan, yang bercucuran darah sampai kehilangan nyawanya karena Allah, ya, karena niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan ulama masih jauh. Summal ulama, baru kemudian summa syuhada. Makanya tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat, ya, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama ummati ka anbiya bani Israil. Kalau dulu dari nabi ada nabi yang lain, dari satu periode nabi ada nabi yang lain, bahkan dari satu zaman ada berapa nabi, ya kan? Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau tidak ada lagi para nabi, tidak ada lagi, ya, para rasul. Yang menggantikan kedudukan para nabi, yang menggantikan kedudukan para rasul tidak lain adalah al-ulama. Oleh karena itu setiap masing-masing ketika melihat seorang ulama, maka hendaknya dia melihat itu adalah kedudukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi hormat kepada beliau seakan-akan itu adalah Nabi Muhammad SAW.
mendengarkan nasihat-nasihat ulama seakan-akan itu adalah nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul takdim kepada ulama. Ya, dengan adanya takdim kepada ulama SAW, begitulah yang dia dapatkan daripada ulama. Al-mashhad, ya, al-madad fil mashhad, dikatakan seperti itu, al-madad fil mashhad. Ente dapat pemberian, dapat rahasia, dapat keberkahan dari orang wali, ya, dari orang soleh, sesuai ukurannya, sesuai dengan mazhabnya kalian, pandangan kalian. Seberapa besar pandangan kalian, seberapa takdim pandangan kalian kepada ulama, kepada orang-orang soleh, maka begitulah yang kalian dapatkan keberkahan dari mereka. Kalau sedikit takdimnya, sedikit dapatnya. Besar takdimnya, besar, ya. Untuk biar mazhab kita, pandangan kita, ya, kuat kepada ulama, ya, sangat kuat, maka hendaknya kita membayangkan seperti itu. Ulama adalah anbiya Bani Israel. Ulama adalah pengganti para nabi SAW. Kita melihat sebagai nabi, jadi bukan melihat kepada manusia biasa, tapi ini adalah nabi karena ini pengganti nabi. Ucapannya ucapan nabi, karena memang hakikatnya semua ilmu yang ada pada ulama itu adalah ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukannya juga seperti kedudukan para nabi, ya, kedudukannya Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu.